Hai teman-teman semua, apa kabar? Aku doain semuanya baik-baik aja ya. So, oke, karena aku banyak lihat berita yang kayak yang dari Indonesia terutamanya ya, pada nyebutin atau pada ngomongin tentang krisis di Inggris. Jadi gimana sih sebenarnya kondisi di sini tuh gitu, kayak apa sih yang aku sebagai warga negara biasa gitu, warga negara normal yang aku bukan pebisnis, yang nggak berkutat di ekspor impor atau yang ribet-ribet kayak gitu ya. Intinya sebagai warga negara normal gitu. Jadi mungkin aku sedikit mau mengklarifikasi ya, karena udah kayak banyak banget yang tanya ke aku kayak, Cici gimana kamu di situ? Katanya gini-gini ABCDE sampai krisis pangan dan lain-lain, sampai sekolah diliburkan dan lain-lain gitu. Nah, terus juga aku kaget dong kayak ngelihat beritanya juga kan, emang kayak hiperbola gitu. Katanya sampai anak kecil atau anak sekolahan makan penghapus saking kelaparan. Oke, so I think ini kayaknya saat yang tepat gitu untuk aku sharing ke teman-teman semua. Sebenarnya kayak apa gitu situasi di sini. Sebelumnya aku stay di sini karena tuh ini nih apa namanya, lagi cerah banget karena di sini udah mulai dingin. Jadi enak gitu kalau apa namanya stay di bawah sinar matahari gitu. Oke, balik lagi ya ke topik utamanya ya. Semoga teman-teman gak apa-apa ya aku ceritanya kayak di atas kasur gini. Baru bangun tidur siang soalnya. Oke, so yang pertama, apakah berita itu benar atau enggaknya? Aku jawabnya ya, menurut pengalaman aku di sini, yang aku rasain di sini, itu nggak ada kondisinya seperti normal di sini, kayak ya seperti biasa aja gitu. Anak-anak sekolah juga masih pada sekolah, terus kayak di supermarket juga orang-orang pada belanja, kayak grocery itu juga biasa-biasa aja gitu. Intinya nggak ada dampak yang luar biasa, yang sampai kelaparan atau yang krisis yang gimana-gimana gitu. Tapi aku akuin memang iya, sekarang lagi krisis ya, secara dong. Dulunya yang pound sterling sampai tembus 20.000 rupiah, terus kayak sekarang lagi 16.000 gitu ya, Indonesia kalau di convert ke Indonesianya. So anyway, terlepas dari krisis itu semuanya, kalau yang berita sampai kelaparan atau enggak gitu, kayak alhamdulillahnya, kayak puji syukurnya gitu, nggak ada gitu. Kayak di sini tuh jangan sampai amit, jangan sampai. Dimanapun kita berada, kayak dimanapun teman-teman berada, dimanapun aku berada, kayak semoga kita semuanya dilindungi terus dicukupkan gitu ya, amin. Oke, itu yang pertama ya. Terus kalau yang sampai kelaparan, anak-anak pada makan penghapus, sekolah diliburkan, enggak. Nih, oke. Aku kasih lihat ya, itu kebetulan kan di rumah aku ini depannya itu pas banget kayak playground gitu ya. Nah, ini ada tuh anak-anak kayaknya pulang sekolah ini di sini jam 4 sore. Aku kasih lihat ya, wait. Tuh, kalau teman-teman lihat, nah tuh mereka pada masih pakai seragam gitu, anak SMA deket sini. Nah ya biasa aja gitu di sini, kayak nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang sampai maksudnya kondisinya kelaparan terus sampai gimana krisis sampai yang krisis pangan yang sampai semua diliburkan atau sampai gimana itu. Kayak tuh ini juga anak sekolah baru pulang kan, jadi kayak beritanya itu nggak ada kayak gitu. Sekolah juga masih normal, kebutuhan memang naik sih ya. Wait, aku putar lagi kameranya. So itu tadi ya, kayak aku kasih lihat gitu, anak-anak pada masih sekolah normal kayak biasanya gitu. Cuman aku akuin memang kayak mulai dari bahan bakar, bensin itu emang naik sih, kayak naik yang luar biasa. Dan itu pun tapi naiknya sebenarnya udah sejak dari perang Rusia sama Ukraine itu launching gitu. Jadi udah yang kayak beberapa bulan terakhir ini gitu. Terus karena ini lagi krisis gitu ya, ini kan lagi winter kebetulan ya. Terus juga mulai bulan depan nih kayak energy bill
semuanya tuh pada naik kayak 2 kali lipat gitu, kayak gas, terus listrik, kayak gitu. Nah, sementara kan kalau winter kan kita butuh pemanas ya di sini di dalam rumah. Nah, pemanasnya itu kita membutuhkan gas. Jadi gitu. Paling nanti akan kita akalin gitu ya, karena kan ini lumayan nggak terlalu yang dingin atau gimana ya, masih oke gitu. Jadi masih musim gugur, jadi aku nggak nyalain pemanas gitu di dalam rumah nih. Jadi aku pakai jaket yang tebal, terus pakai kaos kaki yang tebal juga. Jadi untuk mensiasati gitu, sejauh ini sih oke gitu. Dan kalau malam tuh entah kenapa ya, kalau aku pribadi tuh kalau tidur malah lebih nyenyak di lingkungan yang dingin gitu. Jadi kita bisa pakai selimut yang tebal gitu. Kalau aku kalau malah kemarin di summer atau pas malah di rumah kemarin tuh kayak tidur tuh sering kebangun, entah itu karena aus, entah karena panas atau apa, harus nyalain AC, nyalain apa gitu kalau pas di rumah kemarin. Nah, kalau di sini tuh aku suka winter malahan, karena kalau malam hari, khususnya malam hari itu aku tidur malah nyenyak gitu, tanpa pemanas ya. Oke, so itu tadi aku kayak coba mengklarifikasi gitu ya, gimana keadaan di sini yang sebenarnya gitu, yang aku rasain sebagai warga negara normal. Mungkin bagi pelaku usaha kayak ekspor impor atau pemerintahan gitu pasti struggle banget dong. Ya pasti, maksudnya kan karena nilai tukar pound sterling yang lagi bener-bener jatuh gitu. So anyway, terus juga nanti mulai bulan depan bakal ada bantuan dari pemerintah gitu. Kalau di sini bantuannya itu merata gitu. Cuman aku lupa ya kalau siapa-siapa aja yang dapat bantuan. Tapi setahu aku yang berpenghasilan kayak berapa juta pound gitu kayaknya nggak dapet karena kalau per bulan cuma 400 pound gitu kan buat apa gitu ya buat mereka gitu. Nah anyway, so bagi kaum yang biasa-biasa aja atau sederhana atau menengah ke atas, menengah ke bawah gitu, masih dapat bantuan dari pemerintah sebesar 400 pound sterling per bulan, karena energi bill-nya bakal naik di bulan depan gitu. Kurang lebihnya 400 pound ya. Nanti coba aku cek kayak berapanya gitu. Kemarin aku denger aja sih, denger kayak 400 pound gitu per bulannya. Nanti aku make sure juga ke Andrea. Oke, gitu teman-teman. Jadi please yang di Indonesia, teman-teman aku, keluarga aku, jangan terlalu khawatir boleh sih, karena emang di mana aja sih kalau menurut aku ya, kayak meskipun di Indonesia juga apa-apa juga naik kan, kayak fuel dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku kayak di sudut negara manapun saat ini lagi struggle gitu, kayak bener-bener lagi krisis, atau mungkin kecuali di Amerika kali ya, entah kenapa, karena semuanya kayak ekonomi melemah tapi mereka menguat. So anyway, yang penting sekali lagi, dimanapun kita berada, dimanapun teman-teman berada, selalu dilindungin, dimudahkan rezekinya, terus dihindarkan dari hal-hal buruk ya, selalu diselamatkan, entah itu ekonomi atau keadaan apapun, semuanya aku doain secara tulus buat kita semuanya ya, amin. So itu tadi teman-teman, kayak sekedar live update gitu ya, kayak singkat gitu, coba mengklarifikasi sejauh apa sih krisis di sini gitu, di Inggris gitu, krisisnya tuh kayak separah apa gitu. Semoga dengan aku jelasin tadi kayak oke, jadi kayak teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya. Tapi terima kasih loh karena udah dikhawatirin gitu, kayak aku ngerasa diperhatiin gitu, tanya-tanya kayak gimana dong kondisinya di sana atau bla bla kayak gitu. Terima kasih banyak ya. Semoga itu tadi bisa menjawab gitu ya, kayak gimana sih kabar, kebenaran kabar di luar sana. Aku juga nggak tahu sih editornya siapa gitu. Kalau pas aku baca kayak
apa namanya, anak sekolah sampai makan penghapus atau apa-apa gitu. Nggak tahu deh. Anyway, ini lagi enak banget di bawah sinar matahari karena lagi dingin gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya udah setia di channel aku. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya. Jujur aku sekarang lagi kayak coba lebih konsisten lagi gitu, meskipun meskipun aku kayaknya berat gitu ya kalau misalnya harus upload video setiap hari gitu. Cuman aku berusaha kayak konsisten gitu, kayak paling nggak seminggu 3 kali deh kayak gitu. Oke. Anyway, seneng banget bisa sharing ke teman-teman semuanya. Ditunggu ya feedbacknya, atau misalnya kalau ada pertanyaan atau apa, kalau mungkin ada yang aku kurang tahu, atau mungkin teman-teman yang mau membenarkan masalah ini ABCDE nya yang aku omongin, ceritain tadi gitu, boleh, karena aku open minded gitu ya, aku menerima kritik, menerima saran gitu. Jadi terima kasih banyak, kita ketemu di video selanjutnya, oke? Bye.